Yang kedua, penyesalan karena tidak beramal soleh. Menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda ketaatan, tidak berbuat kebaikan, mengatakan nanti saya akan bertobat, nanti akan saya berbuat. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal, cepat-cepat kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Hal tantaziruna illa sab'an. Yang kalian tunggu itu apa sih? Kalau nggak nunggu sakit, nunggu jatuh miskin, nunggu apa? Nunggu mati, nunggu kiamat, maka segera beramal sebelum nanti menyesal. Allah menceritakan di surat Az-Zumar ayat 56, 57, 58. Allah mengatakan antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai datang hari ketika engkau mengatakan ya hasrata, betapa menyesalnya aku ini atas apa yang aku perbuat dari meninggalkan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Azza wa Jal. Dan aku termasuk orang-orang yang suka meledek orang lain. Hati-hati jemaah. Suka meledek orang, fulan. Seakan-akan dia yang masuk surga dan orang lain masuk neraka. Ketika melihat orang berangkat ke masjid, ada yang melihat, aduh ada berlebih-lebihan dalam beragama. Sudah yang penting sholat lah, subhanallah. Ketika ada orang yang merapatkan safnya dikatakan berlebih-lebihan dalam beragama. Ada manusia-manusia yang meledek, menghina, meremehkan orang yang melakukan ketaatan. Nanti engkau akan menyesal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum praktekkan nanti. Antum keluar dari masjid ini, dari masjid, dari gedung ini coba. Antum keluar dari gedung ini mungkin melihat ada gelas yang tidak dibawa oleh pemiliknya. Lalu antum memandang itu gelas. Ini yang meninggalkan gelas nggak ada adabnya. Na'udzubillah. Terus antum pergi. Apa bedanya antum sama dia? Sama. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum melihat Allahu Akbar jemaah. Ana masih ingat ada amal-amal yang remeh, semoga orang itu masuk surga dengan amalannya. Ada seorang jemaah yang amalannya perempuan. Ini perempuan udah tua. Dia sholat ke masjid terus karena dia tetangganya masjid. Oh subhanallah. Ketika orang-orang masuk ke masjid, dia kadang-kala telat datangnya, tapi belum adzan, belum qomat, afwan. Dia tuh atur sandal jemaah. Sandal biasanya kan ngadep ke masjid. Lalu dia balik tuh sandal semuanya. Punya orang di masjid dia balik semuanya. Sampai suatu hari nggak ada lagi yang merapikan sandal itu. Abah ana cerita, Syafiq tahu sama fulana kata dia. Nggak tahu bah kata dia. Tuh yang biasa merapikan sandal sudah meninggal dunia dia. Mungkin antum meremehkan amal kecil dia. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu amalan mana yang membuat Allah mengasihi kita. Seorang wanita pelacur ngasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa. Allah masukkan ke surganya. Allahu Akbar. Maka ingat, jangan pernah meremehkan amal soleh, sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Engkau akan menyesal. Au taqul lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau berkata, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku jadi orang yang bertakwa. Banyak orang yang kalau diajak bertakwa apa kata dia? Yaitu saat belum dapat hidayah Ustaz. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, jangan meremehkan. Sekarang engkau mengatakan itu, jangan sampai nanti mengatakan itu. Au taqula hina taral adzab
lau anna li karrah fa akun minal muhsinin. Atau tatkala melihat azab, dia berharap dikembalikan ke dunia supaya bisa jadi orang baik. Itu yang diinginkan dia. Mungkinkah itu terjadi? Nggak bisa. Selesai. Umurmu sudah habis. Udah dikasih waktu sama Allah. Dia minta, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah balikin, ya Allah balikin. Aku ingin beramal soleh. Nggak ada. Sekarang nih, kita masih bisa mendengar. Kita bisa masih lihat. Maka manfaatkan semua itu sebelum penyesalan itu datang. Ada penyesalan kepada jiwa dan keluarganya. Bagaimana orang ini ketika hidup di dunia, dia selalu berbuat baik buat istri dan anak-anaknya. Lihat nih para ayah, dari pagi sampai sore bekerja buat istri dan anaknya. Dia belikan baju buat anaknya. Ketika anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit. Gimana kalau ternyata yang selama ini dia rawat, yang selama ini dia cintai, bersama-sama masuk neraka. Di surat Az-Zumar ayat 15 Allah mengatakan, qul innal khasirin, katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang mereka rugi dirinya dan keluarganya, sama-sama diazab oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah penyesalan atau kerugian yang sangat nyata. Kalau orang tua dengar anaknya gagal dalam sesuatu, orang tua memotivasi anak. Tapi sebagian orang tua tidak pernah memotivasi anaknya untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Selalu dimotivasi untuk bekerja, dan bekerja. Jadi orang sukses nak, merantau untuk kau sana nak, cari ilmu, kumpulkan dunia. Abah bangga kalau engkau punya rumah yang besar, dihormatin orang, subhanallah. Tapi anaknya tidak sholat, anaknya tidak taat. Sudah berangkat ke Eropa, Australia berulang kali, Singapura berulang kali, umroh belum. Banyak orang-orang yang sukses tapi untuk dunia. Jangan sampai merugi keluargamu dan dirimu pada hari kiamat.